Apa yang menyebabkan luar angkasa sangat gelap? Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Al-Quran dan ilmu pengetahuan menyatakan bahwa kegelapan meliputi luar angkasa. Hal ini ditegaskan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun, orang-orang kafir masih menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 1. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita. Dan menjadikan siangnya terang benderang. Quran Surat An-Naziat ayat 27-29. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Quran Surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa langit sangat gelap. Banyak dari para ahli tafsir terdahulu, seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari, memahami bahwa yang dimaksud dengan gelap dan terang dalam ayat tersebut adalah malam dan siang. Para ahli astronomi dan pakar kemukjizatan Al-Quran menyatakan bahwa kegelapan yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut merujuk pada kegelapan alam semesta yang baru-baru ini ditemukan. Pendapat ini menegaskan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan di bidang astronomi dan mengungkapkan adanya kegelapan-kegelapan lainnya. 1. Kegelapan awal semesta terjadi setelah ledakan besar dan berlangsung hingga awal proses peleburan inti atom, sekitar 30 juta tahun. Pada masa ini, kegelapan sangat mendominasi. 2. Kegelapan lokal di bagian tertentu semesta terjadi setelah proses peleburan inti atom dimulai hingga saat ini. Selama periode ini, bintang-bintang terbentuk dan mulai memancarkan cahaya mereka keluar angkasa. Cahaya yang dipancarkan mencakup berbagai jenis, termasuk sinar inframerah, elektromagnetik, cahaya yang terlihat, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Dalam surah Al-Hijr ayat 15, terdapat banyak kemukjizatan. Ayat tersebut menyiratkan bahwa orang yang naik ke langit akan merasa seolah-olah matanya menjadi buta. Hal ini mengindikasikan bahwa alam semesta secara keseluruhan diselimuti oleh kegelapan yang menyebabkan kebutaan. Seorang ahli astronomi mengunjungi salah satu pusat peluncuran wahana antariksa di negara maju. Wahana antariksa ini selalu berkomunikasi secara terus-menerus dengan pusat peluncurannya. Saat itu, wahana antariksa baru saja diluncurkan beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba, pesan masuk ke kotak surat pusat peluncuran dari wahana antariksa yang baru diluncurkan tersebut. Para awak pesawat melaporkan bahwa mereka menjadi buta dan tidak bisa melihat apa-apa, meskipun pesawat diluncurkan di bawah sinar terang matahari. Hal ini terjadi karena setelah meninggalkan atmosfer bumi, pesawat memasuki ruang hampa udara di mana tidak ada cahaya yang dapat tersebar. Astronot menyadari bahwa kondisi gelap tersebut tidak biasa dan melaporkannya. Fenomena ini disebut penguraian cahaya, di mana sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi terurai dan tercerai-berai oleh partikel udara dan debu, sehingga partikel-partikel tersebut tampak bercahaya. Daerah yang terkena cahaya matahari atau bercahaya tanpa kehadiran matahari, seperti yang terjadi di dalam masjid, dapat dijelaskan dalam istilah ilmiah sebagai daerah yang menerima cahaya tanpa sinar matahari langsung. Di dalam masjid, meskipun tidak ada sinar matahari langsung, namun cahaya tetap hadir karena sinar matahari telah terurai. Ketika pesawat antariksa meninggalkan atmosfer, tidak ada penguraian cahaya di luar sana, sehingga antariksa menjadi sangat gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan kondisi tersebut, yang diturunkan 1400 tahun lalu ketika manusia belum mengenal perjalanan ke langit dan antariksa, dapat dianggap sebagai kemukjizatan ilmiah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 14 dan 15. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
Sang astronot menyatakan, "Sungguh, kami menjadi buta," menggambarkan kondisi yang telah dijelaskan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Hal ini menunjukkan dengan pasti bahwa ayat-ayat tersebut adalah firman dari Sang Pencipta manusia. Fakta ini baru diketahui sekitar 10 tahun yang lalu, ketika manusia mulai memahami atmosfer dan menguasainya. Mereka menyadari bahwa di luar atmosfer, tanpa adanya penguraian cahaya, angkasa sangat gelap dan hanya bintang-bintang yang berkilauan yang dapat terlihat. Allah berfirman, "Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, 'Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.'" Quran Surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Allah berfirman, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir masih menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu." Quran Surat Al-An'am ayat 1. Kata nur, terang, cahaya, pada ayat tersebut berkategori kata tunggal, bukan jamak. Hal ini disebabkan nur bersifat terbatas. Adapun kata zulumat, gelap, berkategori jamak karena kegelapan terdapat banyak dan tersebar di mana-mana di seluruh jagat raya. Fakta-fakta tersebut baru diketahui manusia pada akhir abad ke-20, sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan sejauh mana kemukjizatan ilmiah Al-Quran dalam bidang astronomi. Kita juga dapat melihat keindahan perumpamaan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah. Dan, suatu tanda, kebesaran Allah, bagi mereka adalah malam. Kami kuliti, tanggalkan, siang dari malam itu maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Quran Surat Yasin ayat 37. Dalam ayat tersebut, Al-Quran menggambarkan berakhirnya sesi siang sebagai menguliti kulit binatang sembelihan yang tipis dari seluruh badannya. Perumpamaan ini menegaskan bahwa kegelapan adalah kondisi alam semesta yang mendasar, sedangkan siang hanya merupakan fenomena sementara atau singkat. Siang hanya terjadi di beberapa bagian dunia yang diliputi oleh atmosfer bumi, terutama pada setengah bulatan bumi yang menghadap matahari saat berputar. Dengan rotasi bumi, siang terlepas dari kegelapan malam secara bertahap, mirip dengan cara kulit tipis binatang sembelihan terkelupas dari tubuhnya. Al-Quran juga menegaskan kekekalan kegelapan langit dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang." Quran Surat An-Naziat ayat 27-29. Kata ganti-nya dalam frasa, "dan dia menjadikan malamnya gelap gulita," merujuk pada langit. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan malam-malam langit sangat gelap karena kegelapannya yang tiada tara. Langit tetap gelap, baik pada malam hari ketika bumi dalam kegelapan maupun pada siang hari ketika disinari cahaya mentari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hal ini dengan firman-Nya, "Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita." Artinya, Allah Ta'ala menampakkan cahaya matahari bagi para penduduk bumi yang menyaksikan matahari agar mereka merasakan adanya cahaya dan kehangatan pada waktu siang hari di bumi. Hal lain lagi yang menguatkan, kekalnya, kegelapan langit adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama siang hari tatkala sedang menampakkan matahari. Allah berfirman, "Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, gelap gulita." Quran Surat Asy-Syams ayat 1-4. Maksudnya, pada siang hari, matahari terlihat jelas bagi penduduk bumi yang melihatnya. Ini merupakan salah satu kemukjizatan ilmiah Al-Quran. Telah dijelaskan bahwa sinar matahari hanya bisa terlihat dalam bentuk cahaya pada siang hari, bahwa alam semesta di luar bumi sangat gelap, dan bahwa kawasan siang hari memiliki karakteristik tertentu yang memungkinkannya untuk menampakkan sinar matahari sehingga dapat menghidupkan bumi. Inilah sebagian dari kemukjizatan ilmiah yang terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 14 dan 15. Tidak diragukan lagi bahwa kedua ayat tersebut mengandung kemukjizatan ilmiah,
Dan demikian pula dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang juga mengandung kemukjizatan ilmiah yang belum diketahui oleh sains modern. Hal ini semakin memperkuat kemukjizatan Al-Quran sebagai kitab suci yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Dan Al-Quran tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 42. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal dan abadi sepanjang zaman, sampai bumi dan seluruh isinya kembali kepada Allah Ta'ala. Untuk masuk ke langit, diperlukan pintu yang dibukakan. Pergerakan benda-benda angkasa hanya dalam lintasan berupa garis melengkung, bukan lurus. Inilah yang disebut Al-Quran sebagai uruj, naik ke langit. Itulah sebagian dari kemukjizatan ilmiah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir." Quran Surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Wallahu a'lam bishawab.